Kami lanjutkan dialog pemirsa, masih bersama kami Prof. Sujatmiko, anggota tim advokasi vaksinasi COVID-19 PBIB. Prof. Miko, disampaikan Bu Siti bahwa pembatasan harus proporsional supaya tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Tapi kalau dari yang kita lihat, pelonggaran PPKM ataupun pembatasan ini biasanya membuat masyarakat cenderung lebih abai. Bagaimana Prof. Miko? Iya, jadi kembali seperti yang saya sampaikan tadi, kita pengalaman pahit tahun 2020, di mana pada awal dimulai terjadinya pandemi itu, banyak orang bahkan pejabat dan beberapa pakar yang tidak berkecimpung dalam dunia virus dan dunia pandemi itu menganggap remeh pandemi COVID, ya, walaupun data dari negara lain sudah menunjukkan, sehingga sebagian pemerintah masyarakat abai, sehinggalah terjadilah gelombang pertama pada bulan-bulan Oktober, dan sehingga terjadilah angka kematian yang cukup tinggi pada gelombang pertama, dan gelombang kedua juga akhirnya meningkat lagi sehingga kematian jadi tinggi. Berdasarkan pengalaman itu, maka pemerintah sangat berhati-hati. 144.000 orang sudah meninggal, itu banyak sekali. Bagi yang keluarganya tidak ada yang meninggal, tidak terkena, memang menganggap remeh di penyakit polos. Ya, tapi bagi kami yang merasakan, saya kehilangan 2 orang tante dan 1 om yang meninggal dalam waktu sangat cepat sekali. Maka itu bagi trauma besar. Begitu juga teman-teman kesehatan yang bekerja di rumah sakit sampai nggak bisa pulang dalam berapa bulan, tidak boleh pulang karena disiplin mengeluarkan itu sangat berat. Jadi intinya sikap yang dilakukan oleh pemerintah sudah benar, karena kajian Satgas itu juga sangat komprehensif, di mana setiap rapat-rapat Satgas itu data-data diajukan dengan teliti oleh berbagai pakar. Ada pakar epidemiologi, ada pakar mikrobiologi ahli virus, dan ada pakar yang penyakit yang biasa menangani. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah saya kira saat ini sudah cocok demi kehati-hatian pengalaman pahit tahun 2020 dan awal 2021. Baik, artinya kehati-hatian pemerintah ini bukan bentuk dramatisasi ataupun melebih-lebihkan, Prof. Miko? Tidak, karena tadi ancamannya bukan Omikron. Omikron memang betul, hanya penularannya cepat. Tetapi bayangkan kalau penularan cepat juga orang sakit dan dirawat di rumah sakit membutuhkan banyak tempat tidur, membutuhkan banyak petugas yang harus merawat, membutuhkan juga mungkin oksigen banyak, itu juga satu masalah. Di samping varian Delta sendiri masih ada. Ya kan, varian Omikron baru muncul sekitar November di dan sebenarnya masih Delta. Jadi 2 ancaman itu kita harus berhati-hati, bukan mendramatisir berdasarkan fakta di Inggris, fakta di Denmark, fakta di Norwegia, dan fakta negara-negara tetangga, dan masukan dari para dokter di sana, di negara-negara tersebut yang melakukan merawat pasien-pasien tersebut dan melaporkan. Jadi beberapa teman-teman itu dari Indonesia juga berkoordinasi dengan dokter-dokter di Afrika Selatan dan Inggris untuk mendapatkan informasi terbaru dan juga laporan dari ahli-ahli mikrobiologi, ya, bahwa tetap potensi kalau ada kerumunan, kalau ada lupa memakai masker, maskernya melorot, tidak menutup hidung, ya, tidak rapat di dagu dan pipi, itu potensi penularan virus Delta juga masih ada, ditambah risiko Omikron. Oleh karena itu imunisasi dikejar-kejar bukan untuk menutupi Omikron, tapi tidak ada Omikron memang sudah sejak awal direncanakan bahwa percepatan imunisasi itu memang akan dilakukan untuk menghadapi Natal tahun baru dan pembelajaran tatap muka. Demikian, Mbak. Baik, Prof. Miko, pernyataan lain bahwa kalau sudah ada obatnya tidak perlu lagi testing, tidak perlu PCR, dan tidak perlu takut penularan. Tanggapan Anda? Ya, sampai dalam ini rapat-rapat PBID belum berani mengatakan bahwa obatnya sudah pasti. Kenapa? Karena uji klinik terhadap obat itu pun belum tuntas betul publikasinya. Bahwa ada yang menunjukkan tanda positif, tapi bukan satu-satunya. Obat itu belum efikasinya belum dinyatakan pasti.
ya, karena sifat virus ini sudah perilakunya masih berubah-ubah, gambaran jenisnya berubah-ubah, ada yang menyerang paru, ada yang menyerang otak, bahkan ada yang sudah sembuh juga masih ada gejala. Jadi banyak hal-hal yang belum diketahui oleh para ahli tentang perangaian dari virus ini, sehingga obatnya pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan, ya, karena sekali sudah masuk rumah sakit betapa beban penderitaan, ya, penderitaan yang merawat, penderitaan keluarga, ya, walaupun ringan, tapi berapa rumah sakit yang menyediakan tempat tidur, berapa keluarga yang harus ditinggalkan oleh para perawat yang tidak boleh pulang berhari-hari. Tetap pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. Itu filosofi dalam dunia kesehatan, pencegahan adalah yang paling baik. Artinya testing PCR terutama bagi mereka yang akan dirawat di rumah sakit, apalagi kalau sudah bergejala, ini tetap diperlukan, Prof. Miko. Ya, karena itu memastikan. Jadi tidak semua orang nanti dirawat ternyata bukan COVID. Karena banyak gejala yang mirip, influenza mirip, ya, demam berdarah mirip, Kawasaki mirip. Kalau tidak dibuktikan dengan PCR, kita nggak tahu persis ini COVID atau bukan, ya. Sehingga bisa keliru penanganan, bisa yang tadinya tidak tertular jadi tertular. Jadi tetap penentuan PCR segala sudah dilakukan oleh kajian oleh para ahli epidemiologi, para ahli laboratorium klinik di Persatuan Ahli Laboratorium Klinik di Indonesia sudah mengkaji, membahasnya panjang lebar dengan berbagai data dan berdasarkan masukan dari konon kabarnya dari para ahli-ahli patologi klinik di negara di mana Omikron itu sekarang sedang berjangkit, yaitu Afrika Selatan, Inggris, dan Norwegia, ya, itu Denmark. Jadi beliau itu memutuskan PCR tetap perlu, ya, dengan pertimbangan screening itu sebagai screening awal, kemudian dilanjutkan dengan whole genome sequencing, itu lebih pasti lagi. Jadi pencegahan itu jauh lebih ringan biayanya, tapi pengobatan lebih mahal, dan dengan PCR masih bisa dideteksi. Tetapi yang penting pencegahan utama lagi pakai masker, karena kalau masker menutup hidung, mulut, dagu, virus apapun, varian apapun tidak akan bisa masuk ke dalam. Ya, itu. Jadi pencegahan pertama itu, dan jangan berkerumun dimanapun. Kalau berkerumun cenderung ngobrol, muncrat udahnya, nanti varian Delta. Jadi jangan hanya sibuk varian Omikron, varian Delta masih ada di Indonesia. Buktinya masih ada kematian belasan, walaupun banyak belasan. Baik, tetap harus waspada, tetap harus taat prokes, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih Prof. Miko atas penjelasannya. Jangan lupa vaksinasi juga. Dan vaksin juga harus tetap dilakukan. Anak umur 6 tahun sampai lansia, terutama lansia, karena angka kematian terbesar, 46% kematian pada lansia dan 48% pada usia produktif, kemudian sisanya anak. Jadi selain pakai masker, jaga jarak, imunisasi untuk umur 6 tahun sampai lansia, itu semua penting. Baik. Itu, Mbak. Terima kasih banyak Prof. Sujatmiko, anggota tim advokasi vaksinasi COVID-19 PBIB sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.